Puluhan warga desa Alas Tengah, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kecewa dengan adanya sertifikat tanah di kawasan hutan KPH Perhutani yang hingga saat ini belum terselesaikan. Sebab diduga ada mafia tanah yang masuk dan memanfaatkan gejolak masyarakat tersebut. Tanah milik negara yang ada di kawasan area hutan masuk Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo dipersoalkan warga. Betapa tidak warga melakukan sertifikat tanah melalui program PTSL yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Situbondo. Namun ternyata tanah yang disertifikat warga sebanyak 185 bidang itu merupakan tanah milik negara alias area lahan hutan milik perhutani. Administratur Perhutani Bondowoso Andi Andrian Hidayat menyebut lahan yang disertifikat warga itu merupakan tanah milik negara, sehingga masyarakat disinyalir menjadi korban oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, masyarakat diperbolehkan memanfaatkan tanah hutan tersebut selama 35 tahun dengan penjabaran setiap satu kepala keluarga boleh memanfaatkan seluas 2 hektar. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Permen Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Kita memberikan solusi karena dalam persepsi perhutani masyarakat ini sebenarnya juga korban. Mereka tidak tahu, tidak paham, tahu-tahu diprovokasi untuk mengajukan sertifikat. Dan ini sekarang kita coba luruskan dan kerjasama kita dengan Kejaksaan Negeri Situbondo terus berproses ini, ya, terus berproses dan sudah punya rancangan kita. Terakhir nanti kita eksekusi kapan, tapi mengedepankan karena menyangkut masyarakat yang begitu banyak, kita mencoba melakukan langkah-langkah persuasif. Persuasif itu apa? Bagaimana mereka secara sadar setelah menerima sosialisasi bahwa status tanah itu adalah milik negara, mereka secara sadar mengembalikan. What's next? Apa solusinya? Perhutani menawarkan perhutanan sosial. Di situ dijamin dengan Permen yang baru 23 2021, Bapak bisa, teman-teman bisa lihat di situ, perhutanan sosial itu bisa berlaku sampai 35 tahun. Sementara itu, pihak BPN Situbondo menyebut akan melakukan sinkronisasi data terkait permasalahan tanah yang masuk dalam program PTSL itu, sebab pihaknya juga belum tahu pasti tanah yang akan disertifikat ini berstatus milik negara atau tidak. Selain itu, pihak BPN Situbondo nantinya akan bertanggung jawab dalam proses penonaktifan status tanah yang dimiliki warga. Dari data yang didapat, ada sebanyak 185 bidang tanah yang merupakan aset negara. Hal itu melewati program Prona sejak tahun 2014 hingga tahun 2017. Setelah kami gali datanya dengan pihak Kajari, itu baru kami blokir sejumlah 185 bidang. Semuanya berapa? Tahun berapa? Kesemuanya itu berapa? 185. Yang muncul ya di sertifikat ya. Iya, itu sejak tahun berapa, Pak? Mulai tahun 2014 sampai 2017. Berarti program Rona ya? Iya, program Rona. Dan di dalam berkas itu setelah kami teliti bersama dengan Kejaksaan ada GGBW. Iya, GGBW kan manajemen Government Ground Boswesen, maksudnya tanah negara perhutani begitu. Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Iwan Setiawan menjelaskan pihaknya akan melakukan tindakan tegas secara konstitusional hukum jika semisal hasil dari upaya persuasif lewat sosialisasi ini tidak menemukan solusi. Tak hanya itu, pihaknya juga menegaskan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan, persoalan ini harus dapat terselesaikan. Pihaknya berharap agar masyarakat mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada perhutani, agar dapat menjadi contoh kepada masyarakat yang lainnya. Dalam hal itu, disinyalir ada oknum mafia tanah yang sengaja memanfaatkan masalah sertifikat tersebut. Hari ini kita sosialisasi, kita himbau kepada warga untuk mengembalikan. Dan kebetulan pada hari ini ada warga yang secara sadar dan mempunyai itikat baik mengembalikan sertifikat itu, menyerahkan hak atas sertifikatnya kepada perhutani. Dan saya berharap ini menjadi contoh bagi warga lain yang memang merasa mendapatkan sertifikat tersebut dikembalikan kepada perhutani. Terus terang ini kami sudah melakukan satu pengumpulan data dan bahan keterangan. Terindikasi adanya penyalahgunaan
atau penguasaan aset negara yang bisa berimplikasi adanya tindak pidana korupsi di sana. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan.